Di pedalaman Kalimantan yang luas, terdapat satu tempat bernama Desa Pela. Sebuah komunitas kecil berpenduduk 694 jiwa ini hidupnya selaras dengan ritme air. Mereka tinggal di sepanjang aliran Sungai Pela, salah satu dari anak Sungai Mahakam. Dan di perairan inilah, kisah bertahan hidup yang rapuh sedang berlangsung. Tempat ini kini menjadi benteng terakhir bagi salah satu makhluk paling langka di bumi. Bagi warga Pela, pesut bukan sekedar satwa langka yang harus dilindungi. Kehadirannya adalah sebuah tanda, bukti nyata bahwa sungai ini masih mengalirkan denyut kehidupan. Kalau pesut ini memang kita sejak dulu memang melindungi, karena pesut ini adalah kawan-kawannya nelayan. Ketika pesut banyak, otomatis ikan itu banyak. Jadi nelayan bisa menggunakan alat-alat tangkap yang berganti-ganti. Misalnya pesut banyak, nanti ada alat ini yang digunakan. Nah, tergantung air juga. Nah, mengenai pesut ini memang Yayasan Konservasi yang kita kerjasamanya sejak tahun 2000-an gitu. Memang sudah mereka meneliti, kemudian perlindungannya juga dengan Yayasan Rasi. Kemudian dilanjutkan banyak lagi organisasi lain, dan sekarang pemerintah juga baik itu dari kabupaten, provinsi maupun pusat itu sudah ada gerakannya untuk perlindungan pesut ini. Mahakam dan jaringan anak sungainya adalah urat nadi bagi komunitas ini. Disinilah mereka menggantungkan hidup, melabuhkan harapan pada jaring-jaring ikan dalam ikatan kuno yang tak terputus antara manusia dan air. Jadi kawasan konservasi di perairan Mahakam wilayah Hulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ini dilindungi atau disupport oleh beberapa desa ya yang memang sebagai penghasil ikan. Tetapi kedamaian di sepanjang aliran sungai ini tidak lagi sama. Keserakahan manusia datang membawa ancaman melalui jerat penangkapan ikan ilegal. Dampaknya meluas, menghantam jantung perekonomian warga desa, dan mendorong kepunahan yang kian nyata bagi mamalia air paling terancam di dunia ini. Jadi ketika illegal fishing marak, pesut-pesut itu memang jarang ke Pela di antara tahun 2015, 16, 17 itu jarang betul. Nah, ketika illegal fishing berkurang, akhirnya pesut itu memang ke sini karena di sini memang tempat yang aman karena tidak ada ponton, tidak ada kapal-kapal yang lalu lalang atau lewat di sini. Pesut Mahakam adalah satu-satunya lumba-lumba air tawar yang dimiliki Indonesia. Spesies ini adalah satwa endemik Sungai Mahakam. Daniel Kreb, peneliti spesies perairan langka dari Belanda, telah meneliti pesut Mahakam sejak 3 dekade lalu. Ia mendedikasikan hidupnya untuk meneliti mamalia rapuh ini. Sebuah cinta yang begitu mendalam hingga membawanya menetap di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya mulai penelitian pada saat masih sangat sepi sungainya dan belum ada tongkang-tongkang seperti besar ini yang melintas di Mahakam ini.
Rasi mulai benar-benar untuk populasi estimasi itu tahun 2005. Nah, pada saat itu sekitar masih 86 ya. Di tahun 2014 masih di angka 80. Nah, tapi setelah itu ngedrop. Jadi dari 80 paling titik rendah adalah di tahun 2024 60 ekor dan di 2025 naik lagi sampai 66 ekor. Jadi ini pertama kali ada kenaikan sedikit karena ada pengurangan kematian dalam tangkapan samping. Karena itu tadi juga turut andil ya untuk menyebabkan pesut itu bisa mati karena terjaring. Kalau tidak dijaga memang ya bisa ngedrop lagi. Makanya kita menjaga benar-benar jangan sampai ada yang mati. Habitatnya harus semakin baik, tidak semakin buruk memang ya. Bersama Budiono, ia mendirikan Yayasan Konservasi Rasi, sebuah garis depan perjuangan yang berfokus menyelamatkan spesies perairan langka di Indonesia. Dari penelitiannya, Daniel menemukan fakta bahwa banyak pesut mati karena rengge atau jaring insang. Untuk mengatasi ini, Rasi menggunakan pinger, alat ultrasonik untuk menjauhkan pesut dari jaring nelayan. Hati-hati! Kosong. Jangan dilepas. Tapi ancaman lain masih menghantui. Rasi menyadari bentang alam di daerah aliran Sungai Mahakam mulai berubah. Perkebunan kelapa sawit skala besar kini mengepung wilayah ini. Kita berada di Desa Sebintulung, tepatnya di Sungai Sebintulung, yang merupakan anak sungai dari Sungai Kedang Rantau ya, yang salah satu dari 6 anak sungai yang penting untuk habitat pesut Mahakam. Ya, yang pertama itu yang dari Kutai Barat ada Sungai Bolowan, Kedang Pahu, Sungai Pela di Kutai Kartanegara, Kedang Kepala, Belayan, dan ini Kedang Rantau. Kondisi saat ini di Sungai Kedang Rantau memang sudah terjadi banyak penurunan kualitasnya ya, seperti banyak gulma atau secara bahasa lokalnya itu dikatakan sebagai napung. Disinyalir ada beberapa pihak dari perkebunan yang membuang limbahnya itu ke dalam sungai. Jadi ancamannya
untuk pesut bukan hanya dari transportasi, tapi juga dari kualitas air yang ada di sungai. Jadi apabila banyak kita temukan eceng gondok atau napung ini di sungai, bisa jadi kualitas sungainya juga tidak baik. Karena banyak sekali bahan polutan yang masuk dan menjadi eutrofikasi di sungai ini. Saat ini hanya Sungai Pelas saja yang bisa dibilang aman dari bahaya. Walaupun tidak menutup kemungkinan di masa depan akan bisa saja terjadi apabila daerah sekitarnya sudah dikonversi. Karena ada pembukaan lahan, ada pertambangan di sekitarnya, bisa saja itu akan mempengaruhi satu-satunya sungai yang masih aman di Mahakam ini untuk pesut. Ancaman tidak berhenti di situ. Jauh di hulu, industri tambang batu bara semakin memperparah luka Mahakam, dan ruang bagi pesut untuk bernafas kini kian terdesak. Kapal tongkang saat ini memang juga banyak yang ada di anak sungai. Nah, anak sungai adalah di hulu Mahakam, tempat paling banyak pesut cari makan. Namun dengan keberadaan tongkang yang seharusnya tidak ada di anak sungai dan juga bertentangan dengan peraturan dari Menteri Perhubungan nomor 52 tahun 2012 bahwa sebenarnya anak sungai itu tidak harusnya dilintasi tongkang karena terlalu besar panjangnya dan juga terlalu lebar. Sebenarnya pesut itu sudah ada di anak sungai ya sebelum ada tongkang, jadi mereka duluan ada di situ. Bahkan itu merupakan habitat utama mereka. Maka dalam rencana aksi cepat yang digarap ya sama mungkin Kementerian Lingkungan Hidup juga bahwa malam tidak harusnya ada tongkang melintas di kawasan konservasi. Dan di anak sungai harusnya ada larangan memang total supaya tidak akan keluar masuk begitu. Nah, Desa Pelas sendiri berada di Kecamatan Kota Bangun dan merupakan salah satu pelopor konservasi pesut. Makanya ekowisata di Desa Pelas berbasiskan konservasi pesut. Kami percaya di daerah ini tempat pesut melahirkan. Jadi banyak dari desa-desa lain yang pesut yang tinggal di desa lain, yang ada di desa lain itu kalau mau melahirkan itu masuk ke sini. Jadi setelah itu dia akan keluar lagi. Tandanya ada yang mau melahirkan itu apabila dalam satu waktu itu ada puluhan ekor pesut masuk gitu. Dan dia menguasai sungai, jadi dari kanan kiri sungai itu penuh pesut. Berarti itu ada yang mau melahirkan. Dibawa ke sini, makanya kami bilang ini daerah rumah sakit bersalinnya pesut. Masuk ke dalam zona inti. Penelitian terakhir pas tahun ini adalah untuk memonitoring populasi. Kenapa 3 survei? Pertama untuk melihat apakah ada anakan baru yang lahir atau tidak. Kami biasanya kalau ketemu anakan, kami akan foto induknya, supaya tahu induknya siapa. Karena itu pasti yang paling dekat nempel sama anaknya itu. Supaya kami paham juga berapa sering pesut akan melahirkan dalam waktu, dan ternyata satu anak mungkin membutuhkan 3,5 tahun sekali baru lahir. Tapi menariknya kalau pesut, dia sebenarnya betina lain juga boleh mendidik. Jadi justru di awal kalau lahir, kami kesulitan siapa induknya. Karena ternyata semua akan berperan sebagai induk. Jadi mereka kadang-kadang mau berenang juga sama anaknya itu. Bahkan ada satu nenek, namanya Nenek Fiona, dia sudah tua sekali dan dia akan malahan memelihara yang cucu itu tadi. Jadi memang sebetulnya memiliki anak adalah kegiatan sosial juga. Tidak hanya dimiliki satu betina sebenarnya. Jadi pada saat kami survei, kami berupaya untuk mendapatkan semua sirip punggung dari pesut dari kanan, dari kiri. Kami misalnya ketemu 40 sirip misalnya, yang berbeda-beda dan ada namanya. Kami cocokkan lagi dengan katalog kita punya. Kita butuhkan memang karena populasi sangat terancam punah, setiap tahun harus ada angka barunya.
Menghadapi tekanan industri, warga desa Pelah memilih bertindak. Bagi mereka, menjaga ekosistem bukan lagi sekedar kewajiban, melainkan kunci bertahan hidup. Untuk 6 anak sungai yang menjadi habitat Pusut Mahakam, ini kondisinya sendiri juga kami lihat beberapa anak sungai itu juga mengalami ancaman yang serius. Jadi kami setiap bulannya rutin melakukan pendataan kualitas air bersama juga dengan Yayasan Rasi. Jadi untuk memastikan bahwa kualitas air dalam kawasan ini terjaga. Upaya pencegahan agar habitat Pesut Mahakam tidak terganggu dari kami, pertama melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan, lalu juga sosialisasi terhadap pelaku usaha, lalu juga kami berkoordinasi dengan beberapa instansi, bagaimana jika kita lakukan pengawasan rutin. Jadi kami sering melakukan pengawasan rutin juga terhadap pelaku usaha yang ada di dalam kawasan. Pengembangan wisata berbasis konservasi kini menjadi strategi baru agar pesut tetap dilindungi. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa perlindungan ekosistem perairan merupakan investasi langsung bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat Pelah. Jadi dengan adanya perubahan ini, para generasi muda yang di desa Pelah, mereka bertahan lebih baik mengelola desa sendiri daripada kan kerja ke perusahaan meninggalkan desa. Nah, karena kecintaan mereka juga dengan desa ini yang sudah kita tanamkan sejak dulu, akhirnya mereka bisa melakukan kreativitas dan lain sebagainya untuk di desa. Masyarakat juga harus punya keinginan, harus punya kemauan untuk maju. Kami tidak bisa memaksakan. Mungkin mereka tidak bisa menghentikan seluruh kerusakan. Tapi mereka percaya menjaga satu sungai tetap hidup adalah cara untuk menjaga masa depan.